Engkau dan menyembah Engkau. Dan saatnya Engkau yang berbicara kepada kami pada saat ini. Dan kami sudah berbicara kepada melalui pujian dan penyembahan kami. Berfirmanlah dengan terus terang kepada kami Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Jadikan semua kami kawanan Roh Kudus, muliakan diri-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang ini, kami berdoa dan mengucap. Semua yang siap kami Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan. Seperti doa saya tadi, rasa-rasanya kita tidak mau berhenti memuji Tuhan. Bukan oleh karena pemain musiknya bagus semua, oleh karena malam musiknya enak, bukan. Karena hadirat Tuhan yang ada di tengah kita. Karena tidak ada keadaan yang lebih indah daripada kita berada di hadirat Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Iya, saya sudah. Ya, ini tema kita, tema bulanan. Ya, tema bulanan kita apa? Mengasihi Allah dengan sepenuh hati dimulai dari diri sendiri. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati mulai dari sendiri. Tema mingguannya? Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, ini tema mingguannya. Hari ini temanya mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Apa sih sebetulnya mengasihi? Saya ada banyak firman Tuhan yang direkomendasi saya memilih 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke 7 sampai 21. Kita baca bergantian. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai damaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengerjakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal itulah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan, sebab Tuhan mengandung hukuman dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita bersama-sama. Dan cerita ini tentang dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia adalah mengasihi saudaranya. Amin. Ya. Apa sebetulnya kasih itu? Ya, karena kita akan belajar tentang kasih. Apa kasih? Kasih apa? Kasih.
Kasih itu, inilah kasih itu, dia katakan. Jadi jelas sekali teks ini enggak cerita yang sulit-sulit, dan saya mau berjemaat menerimanya dengan mudah. Inilah kasih itu. Apa kasih itu? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah. iya. Kasih itu berbicara dalam hal ini, dalam teks ini kasih itu berbicara tentang kasih Allah, bukan kasih manusia. Kasih manusia itu kasih tendensius ya. Saya mengasihi kamu kalau kamu mengasihi saya. Sementara kamu masih mengasihi saya mengasihi kamu. Ya, itu hukum yang lama. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu hukum yang lama. Kalau kita buka Yohanes pasal 13 ayat 34, Tuhan memberikan kasih yang baru. Kasihnya yang baru. Apa tentang kasihnya yang baru? Kasihlah sama manusia, dan kasihlah sama manusia seperti aku mengasihi kamu. Kapan kita dikasihi Tuhan? Ketika kita bersih, ketika kita benar? Tidak. Ya. Kalau kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, Bapak Ibu, itu ceritanya ialah kalau kita tidak mau dicubit, jangan mencubit. Ya. Tapi kalau berbicara tentang kasih agama, kasih Allah, ya, itu seperti aku telah mengasihi kamu. Itu kasih yang walaupun kamu saya cubit, kamu tidak membalas. Ya. Kasih yang mengampuni, ya, beda sekali. Ya. Kita tidak mampu mengasihi Allah dengan kasih agape kalau kita belum memiliki kasih Allah. Tuhan kasih perumpamaan. Ya. Bagaimana ada orang yang berhutang 10.000 talenta diampuni oleh Tuhan, tidak dipenjarakan. Seharusnya dia dipenjarakan sama seisi rumahnya. Tapi ketika dia keluar dari hadapan raja, dia ketemu temannya berhutang 100 dinar. Bapak Ibu tahu 100 dinar itu upah kerja 100 hari, upah kerja 3 bulan. Sedangkan 1 talenta itu 6.000 dinar. Tahu berapa yang dosanya diampuni oleh Tuhan? Tidak terbayarkan. Sampai dia mati pun masih berhutang. Ya. Karena 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya. Jadi bayangkan aja kalau 10.000 itu berapa dinar? Sedangkan dia temannya hanya berhutang 100 dinar. Ya. Upah kerja 100 hari. Kadang itu yang terdampak dalam kehidupan kita. Temannya langsung diambil kerahnya, bayar hutangmu. Ya. Sehingga raja yang melihat hal itu dia sangat kesal dan suruh dia masuk ke dalam penjara. Ya. Kadang kita begitu juga, Bapak Ibu. Sehingga Alkitab sangat jelas sekali mengatakan masalah mengampuni. Ya. Tidak perlu iman yang besar, tidak perlu iman yang besar. Murid-murid waktu bilang berapa kali kamu harus mengampuni? Berapa? Mereka bilang apa? Tambah iman kami. Seolah-olah dia sudah punya iman sebesar ini mungkin, jadi harus ditambahkan. Tapi Yesus bantu mereka. Ya, Yesus bilang kalau kamu memiliki iman, Yesus ngomong apa? Kalau orang yang tidak bisa mengampuni, tidak punya iman. Kalau kamu memiliki iman, ya, jangankan mengampuni, perintahkan gunung itu tunduk. Perintahkan gunung itu jangan pindah. Begitunya kekuatannya orang yang memiliki iman. Ya, sehingga saya mau katakan di sini, Bapak Ibu yang masih merasa mengampuni itu sulit, saya mau katakan hal yang sama sebenarnya itu. Saudara belum punya iman. Karena berapa dosamu yang diampuni oleh raja itu? 10.000. Karena kawan kita cuma hutang 100 dinar. Tapi kita katakan sulit mengampuni. Ya. Bayangkan itu.
luar biasa. Nah, saya ingin kita belajar dari ini bagaimana mengasihi Tuhan. Hal yang pertama adalah kasih Allah di tengah kita. Kasih Allah di tengah kita itu apa? Ayat 9. Dan inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Belum sebulan Natal kita tinggalkan. Itulah kasih Allah, ya, di tengah kita. Dan itu ditawarkan kepada semua orang. Apabila dia tidak menerima kasih Allah yang di tengah kita itu, Yesus itu, maka kasih agape itu tidak akan ada di dalam dirinya. Kasih yang mengampuni tadi itu tidak akan ada dalam dirinya. Jadi ini penting sekali, kasih Allah di tengah-tengah kita, di mana Tuhan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kalau Yesus saja diberikan kepada kita, kata Roma 8 ayat 32. Kalau Yesus saja diberikan kepada kita, masa yang lain enggak sih? Ya. Ada yang sini pernah kelaparan karena percaya kepada Yesus? Tidak. Ya. Kalau Yesus saja diberikan kepada kita, masa sembako enggak sih? Ya. Yesus mau bilang pada ayat 32 itu bahwa kita harus yakin akan kasih Allah. Yakinnya dari apa pertimbangannya? Ya itu tadi, kalau Yesus saja diberikan pada kita, Yesus itu yang paling berharga dan yang paling dikasihi Allah Bapa. Dia kasih sama kita untuk dia mati bagi kita. Ya, masa yang lainnya enggak sih? Ya. Jadi prosesnya sebetulnya menimbang mengingat upah dosa adalah maut, maka Rabbes Mandiana masuk neraka. Itu keputusan Bapa. Itu penghakiman yang akan terjadi. Tapi ada pembela saya, Yesus. Lepaskan Rabbes, biar saya saja yang dihukum. Ya. Jadi sebetulnya gambar-gambar di rumah kita itu seharusnya gambar kita yang disalib, bukan Yesus. Tapi salib menukar semuanya itu, menggantikan. Dia disalib supaya kita bebas. Dia miskin, mahir dikatakan supaya kita kaya. Ya. Dia dijadikan dosa supaya kita dijadikan anak-anak Allah. Begitu terjadi penukaran posisi di salib itu, ya, sampai menjadi hal yang luar biasa. Ini penting sekali. Jadi tapi tidak ada yang protes ketika masuk ke dalam neraka. Karena itu pilihan. Karena sudah dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Ini pilihannya. Ya. Kalau percaya hidup kekal, tidak percaya binasa. Ya. Jadi ketika orang masuk neraka tidak bisa protes, karena itu pilihannya. Bukan Tuhan yang menentukan masuk nerakanya, tapi pilihan. Karena kalau aku percaya kepada Yesus yang diberikan di tengah-tengah kita, maka aku akan diselamatkan. Ya. Tapi kalau aku tidak percaya, pasti binasa. Kita lanjut. Ya. Yang kedua, kasih Allah di dalam kita. Nah ini tahap paling menentukan. Kalau kasih Allah di tengah kita, itu semua sudah tahu pasti. Natal itu kasih Allah di tengah kita. Tapi kasih Allah di dalam kita ini tidak otomatis. Ya, ayatnya yang ke-15. Barang siapa mengaku, ya, dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya, Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Itu syahadatnya. Roma 8 ayatnya yang ke-9. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka dia akan diselamatkan. Ya.
Ini penting sekali Bapak Ibu. Inilah yang memungkinkan kita memiliki kasih Allah. Ketika kita sudah menerima Yesus dalam hati kita. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia dalam Allah. Ingat, orang yang tidak mengasihi tadi dikatakan dia tidak memiliki, dia bukan anak Allah yang tidak bisa mengasihi. Karena kita hanya bisa mengasihi kalau kita berada di dalam Kristus. Ya. Ini tahap menentukan yang tadi saya bilang. Apakah Bapak Ibu mampu mengampuni atau masih mengatakan mengampuni itu sulit? Sulit kalau kamu tidak merasakan kasih Tuhan. Kasih itu. Tapi dia ingin melihat kita. Jemaat mula-mula dikatakan mereka disukai semua orang. Dan akhirnya Tuhan menambahkan jumlah mereka. Pertanyaannya, apakah kita orang percaya? Mereka melihat hidup orang percaya jadi berkat dan dia mau percaya pada Yesus. Sementara kalau mereka melihat agamanya sendiri membenci, ya sedang pada membenci orang Islam. Ya. Itu jadi pertanyaan mereka. Dengan kalimat saudara-saudara yang dikasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dia tidak belum bisa mengampuni. Saya berkata kepada orang yang tidak bisa mengampuni ini dalam pesan terakhir saya. Satu waktu kalau masuk ke gereja dan dapat gereja yang sempurna, saya bilang jangan masuk. Karena bukan masalah objeknya, bukan yang tidak bisa mengampuni itu masalahnya. Ya, ini aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya walaupun kamu dipukul, kamu ampuni dia. Karena jenis kasih di sini jelas seperti aku telah mengasihi kamu, bukan ketika kamu baik-baik saja. Ketika kamu melawan aku, menyakiti hatiku, aku mengasihi kamu, aku mau mati bagi kamu. Harus gigi itu hukum yang lama itu, hukum Yudaisme dan tapi dalam Yesus tapi kita terus doakan dia supaya kesaksian melalui dia itu sungguh banyak yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan karena gereja kita mempersediakan terus dukung dalam doa. Puji Tuhan. Saya rindu kita semua bahkan tidak harus pergi jauh-jauh, mungkin hanya ke tetangga kita, tapi fungsinya sama, yaitu dipakai Tuhan melalui kita tetangga saya percaya, melalui kita saudara kita percaya. Itu penting sekali. Mari kita berdoa. Hati yang mengasihi setiap jiwa-jiwa, hati yang mengasihi setiap suku-suku, berikan hati itu Tuhan, supaya kami sungguh juga mengasihi suku-suku jiwa-jiwa yang kita kami. Masalah-masalah dalam kehidupan kami boleh merenungkan. Adakah masih orang yang tidak bisa kami kasihi? Datang sama Tuhan, mohon anugerah Tuhan, supaya itu semua tidak menjadi penghalang kasih kita kepada Tuhan. Karena kami mau menjadi pribadi Tuhan yang sungguh akan mengabarkan kasih-Mu kepada semua orang, melanjutkan karya kasih-Mu kepada semua orang, sehingga semua orang akan mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman-Mu. Lanjutkan pelayanan ini dalam setiap hidup kami. Menyadarkan kami setiap kali kami mengalami kepahitan, sulit mengampuni dan lain sebagainya. Ada pergumulan pribadi kami,
hal-hal yang masih belum terselesaikan, kami mohon anugerah Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang terbebas dari segala kepahitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami boleh hidup saling mengasihi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa depan Bapa di surga. Semua yang berkati dalam kami. Amin.